Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya setiap di antara kita, baik manusia, jin, maupun seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi satu peristiwa, yakni kematian. Kematian merupakan pintu gerbang yang paling pertama menuju alam akhirat. Tidak ada yang tahu pasti kapan kematian itu akan menimpa salah satu di antara kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi peristiwa yang maha dahsyat ini. Karena seseorang tidak tahu apakah dia akan wafat di atas tauhid ataukah dia akan wafat di atas kekafiran. Na'udzubillah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada kita tentang perjalanan ruh orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Yang pada inti dari hadisnya adalah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin apabila mereka hendak meninggalkan dunia, maka akan datang kepada mereka dua malaikat yang wajahnya putih, wajahnya seperti matahari, yang mereka membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Kedua malaikat tersebut pun duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut alaihi salam, lalu berkata kepadanya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah menuju ampunan Allah dan keridhaannya." Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Lalu setelah itu pun ruhnya dengan mudah keluar bagaikan air yang keluar dari mulut ceret. Lalu para malaikat itu pun langsung mengambil ruh itu dan membungkusnya dengan kain kafan yang telah mereka siapkan. Lalu mereka pun membawa ruh tersebut ke langit. Baru sampai langit pertama, para malaikat pun bertanya, "Ruh siapa yang baik ini?" Ikhwa fillah, azani Allah wa iyyakum. Kenapa para malaikat bertanya demikian? Karena setelah ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka ruh tersebut akan mengeluarkan bau yang sangat wangi, yang baunya adalah bau yang paling wangi yang pernah ada di dunia ini. Malaikat tersebut pun berkata, "Ruh siapa yang baik ini?" Lalu malaikat yang mengantarnya pun menjawab, "Fulan bin Fulan." Lalu naiklah mereka terus hingga sampai ke langit ketujuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Catatkanlah catatan amalan hambaku ini di Illiyin." Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh para malaikat. Lalu roh tersebut pun dikembalikan ke jasadnya, dan orang-orang yang menguburkannya bergerak meninggalkannya. Dan si mayit pada saat itu, ya ikhwafillah, bisa mendengar suara sendal orang-orang yang pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, tiba-tiba datanglah kedua malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir, mendudukkan si mayit seraya berkata, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah orang yang telah diutus kepadamu?" Ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Bagi orang-orang mukmin, maka dia akan mudah menjawab, "Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu pada saat itu pun terdengar suara dari langit yang mengatakan, "Gelarkanlah untuknya permadani dari surga dan bukakanlah untuknya pintu surga." Lalu pada saat itu pun dibukakanlah pintu surga dan dia bisa merasakan wanginya surga dan angin dari surga. Lalu pada saat itu pun muncullah seseorang yang bagus pakaiannya, bagus wajahnya, dan wangi baunya. Si mayit pun bertanya, "Siapa kamu? Wajahmu mendatangkan kebaikan." Lalu orang itu pun berkata, "Aku adalah amal solehmu, aku akan menemanimu di sini sampai hari kiamat." Lalu si mayit ini pun berdoa, "Ya Rob, segerakanlah hari kiamat untukku." Lalu dikatakanlah kepadanya, "Tenanglah." Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bagi orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran, maka akan datang kepadanya
malaikat yang wajahnya bengis, keras, yang membawa kain kafan dari neraka dengan wajah yang menyeramkan. Lalu malaikat tersebut pun berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah dan amarahnya." Ruh tersebut pun tidak mau keluar. Akhirnya malaikat maut alaihi salam masuk ke dalam tubuhnya, lalu mencabut ruh tersebut secara paksa, dan dia bisa merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka keluarlah darinya bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk yang ada di dunia ini. Lalu mereka pun membawanya ke langit. Baru saja sampai langit pertama, para malaikat ini pun bertanya, "Ruh siapa yang buruk ini?" Lalu malaikat ini pun yang mengantarnya menjawab, "Fulan bin Fulan." Lalu pada saat itu pun tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Catatkanlah catatan amalan hambaku ini di sijin, di bumi yang paling dasar." Akhirnya ya ikhwafillah azanillahu wa iyyakum, ruh tersebut pun dilempar dan dikembalikan ke jasadnya. Lalu pada saat orang-orang yang menguburkannya bergerak meninggalkannya, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir seraya bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa yang orang yang telah diutus kepadamu?" Ikhwafillah azanillahu wa iyyakum, bagi orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang fajir yang mati di atas kekafiran, maka mereka tidak akan bisa menjawab. Mereka hanya mengatakan, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan dulu orang bilang apa." Lalu pada saat itu pun terdengar suara dari langit yang mengatakan, "Bukakanlah untuknya pintu neraka dan gelarkanlah untuknya tempat tidur dari api neraka." Lalu pada saat itu pun dibukakanlah untuknya pintu neraka. Dia bisa merasakan panasnya neraka. Lalu kuburannya pun disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya remuk. Lalu pada saat itu pun Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang membawa sebuah gada yang seandainya gada tersebut dipukulkan ke atas gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Lalu ruh tersebut pun dipukul dengan gada tersebut, lalu dia menjerit dengan jeritan yang sangat luar biasa, yang jeritan itu bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwa kita tidak tahu apakah kita akan mati di atas keimanan, akan mati di atas tauhid, atau na'udzubillah mati di atas kekafiran. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, di atas iman, dan tentunya di atas cahaya surga.